anak kelas 11 IPS 1 SMA PGRI 1 Bekasi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum belajar hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar kita diberikan kemudahan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu tidak akan memperkenalkan diri lagi karena kalian sudah kenal Ibu, tapi Ibu hanya mengingatkan bahwa kalian di kelas 11 masih bertemu dengan Ibu Vika sebagai guru mata pelajaran sosiologi. Oke, nah di kelas 11 kita memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama ada kelompok sosial di KD 3.1. Di KD 3.2 terdapat permasalahan sosial yang dipicu dari kelompok sosial seperti kejahatan, seperti kasus prostitusi. Nanti yang kita tinjau itu dari segi kelompoknya. Lalu di semester 2-nya, terdapat hubungan kesetaraan, bagaimana menciptakan hubungan kesetaraan dalam masyarakat, dalam lapisan sosial masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat itu memiliki suku, agama, ras yang beraneka ragam dan kebudayaan yang bermacam-macam. Sehingga bagaimana kita mewujudkan suatu harmoni sosial di dalam masyarakat. Dan yang terakhir di semester 2 di KD 3.4 mengenai resolusi konflik sosial. Bagaimana konflik itu bisa hadir karena tadi faktor pemicunya karena adanya perbedaan seperti suku, agama, ras yang nantinya menimbulkan konflik horizontal. Tapi di sini kita harus mencari apa nih? Mencari bagaimana untuk menyelesaikan suatu konflik tersebut. Nah, itu materi sosiologi selama 1 tahun. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjut mengenai materi sosiologi di kelas 11 semester pertama. Di KD 3.1 terdapat materi kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Oke, Ibu flashback dulu di materi kelas 10. Tentu kalian ingat apa yang dinamakan dengan interaksi sosial. Apa interaksi? Interaksi sosial. Interaksi itu adalah hubungan antara manusia dengan hubungan manusia yang terbagi mencari individu dan kelompok. Jadi, hubungannya individu dengan individu, lalu individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Itu yang dinamakan dengan definisi dari interaksi sosial. Nah, kemudian ada syaratnya di dalam interaksi sosial. Apa itu syarat di dalam interaksi sosial? Yang pertama, adanya kontak. Yang kedua, adanya komunikasi sosial. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita pastinya harus adanya interaksi sosial, terutama di dalam hubungan kelompok sosial. Itu tanpa adanya interaksi, kita tidak dapat mengetahui, kita tidak dapat berjalan untuk menyelesaikan satu tujuan bersama gitu. Oke, kenapa kita mempelajari bab kelompok sosial atau materi di KD 3.1 ini tentang kelompok sosial? Kita mengenal istilah bahasa Latin John Politikon, bahwa perlu kalian ketahui manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita sebagai manusia ini pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Maka kita hiduplah di dalam masyarakat dan membentuklah sebuah kelompok. Oke, sekarang definisi secara singkat. Yang dinamakan dengan kelompok pasti sekumpulan orang yang melebihi dari individu itu sendiri. Jadi bukan cuma dia sendiri aja. Ya, jadi sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk mencapai satu tujuan bersama, itu yang dinamakan dengan kelompok sosial. Secara sederhananya. Contohnya, kalian tinggal di rumah kalian, pasti membentuk suatu kelompok. Ada RT-nya, ada RW-nya, ada anggota masyarakatnya.
Kemudian di sekolah nih, di SMA PGRI, ada guru, ada murid, siswa, dan kalian di sana bertemu dengan teman-teman yang tadinya tidak saling kenal. Kalian dijadikan satu di kelas tersebut, nah membentuklah sebuah kelompok. Itu yang dinamakan dengan kelompok sosial, karena untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya karena kesamaan kalian dalam belajar, atau tujuan yang tadi ibu kasih tahu ketika berada di suatu tempat tinggal, berarti karena kepentingan hidup bersama. Contoh lainnya, di mana sih Bu kelompok sosial bisa kita lihat? Banyak banget. Satu, di pasar. Di pasar itu kan orang mau berbondong-bondong belanja nih, tapi dia ketemu sama orang-orang yang gak saling kenal, tapi kan mereka berkelompok. Yang kedua, di mall, di pasar tradisional juga sama. Tujuannya pengen apa? Pengen membeli sesuatu, akhirnya dia membentuk sebuah kelompok. Yang ketiga, apa coba? Ayo. Yang ketiga, ketika kalian naik suatu kendaraan umum seperti bis, kereta, itu kan kalian gak saling kenal. Mungkinkah di dalam satu gerbong kereta itu kalian mau berkenalan? Enggak kan? Nah itu juga kelompok. Lalu ibu-ibu PKK pengajian misalkan, tapi dia udah saling mengenal Bu? Iya, karena biasanya dibentuk di daerah tempat tinggalnya. Atau mungkin yang terakhir yang tadi, kalian berada di sekolah, itu kan sebuah kelompok sosial. Oke, nah sekarang Ibu akan menjelaskan kelompok sosial ini menurut definisi dari para ahli. Yang pertama akan dikemukakan oleh Horton. Horton itu, nama panjang itu adalah Paul B. Horton. Jadi si Horton ini mendefinisikan suatu kelompok sosial, ya, suatu kelompok sosial, setiap kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama dalam anggotanya untuk saling berinteraksi. Yang namanya dia berkelompok, pasti dia udah sadar bahwa dia itu nggak sendiri, bahwa dia hidup di tengah-tengah masyarakat dan berkelompok. Itu yang dinamakan dengan kesadaran menurut definisi dari Horton. Oke, kemudian Horton sendiri membagi karakteristik kelompok sosial menjadi beberapa. Yang pertama tadi, kumpulan orangnya pasti lebih dari satu, ya. Yang kedua, memiliki kesadaran dalam setiap anggota kelompoknya. Yang ketiga, berinteraksi, yaitu berkomunikasi, karena tanpa interaksi kita tidak mengerti maksud dan tujuannya, itu harus dikomunikasikan. Oke, nah menurut para ahli sosiologi, pakar sosiologi Indonesia, Surjono Sukanto itu mengemukakan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan dari satu kesatuan individu yang hidup bersama, yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu saling mempengaruhi satu sama lain dan saling menolong. Itu menurut Surjono Sukanto, karena tujuannya tadi, kalau kita hidup itu pasti memerlukan orang lain, nggak mungkin kita nggak pernah memerlukan bantuan orang lain, ya. Jadi itu definisi menurut Surjono Sukanto. Kemudian ada karakteristik kelompok sosial. Karakteristik kelompok sosial itu adalah himpunan manusia yang hidup secara bersama, saling mempengaruhi, kemudian memiliki kesadaran untuk tolong menolong. Nah, jadi karakteristik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, adanya kesadaran dari setiap anggota kelompoknya. Ya, dia sadar kalau dia itu merupakan bagian dari kelompok di masyarakat itu sendiri, entah di tempat tinggalnya, entah di pekerjaannya, ya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Jadi mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, adanya satu faktor pengikat yang dimiliki bersama. Karena tujuan yang samakah, karena pekerjaan yang samakah, karena tempat tinggal yang samakah, itu adalah faktor pengikatnya yang membentuk suatu kelompok. Lalu
Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Jadi maksudnya berstruktur itu apa? Jadi adanya susunan. Biasanya di dalam masyarakat itu kita di bawah naungan RT RW setempat supaya kita jelas terbentuknya suatu kelompok sosial di masyarakat. Kalau di sekolah biasanya ada guru dan kemudian di bawah naungan siswa itu ada OSIS. Dan yang terakhir, bersistem dan berproses. Jadi kelompok itu pasti bersistem dan berproses. Oke, pembeda kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu dibedakan tentunya. Kenapa dibedakan? Hal ini karena dibagi menjadi 5. Yang pertama terdapat kelompok statistik. Yang kedua kategori sosial. Yang ketiga kelompok sosial. Yang keempat ada kelompok tidak teratur. Dan yang kelima itu adalah organisasi formal. Nah, berbicara tentang kelompok statistik. Apa kelompok statistik? Kelompok statistik itu yang dibedakan dari segi umur, dari segi tinggi badan, dari segi berat badan. Jadi kalau kelompok statistik di pikiran kita itu pasti berkaitannya dengan angka, ya. Oke, berbicara dengan kategori sosial. Yang dinamakan dengan kategori sosial pasti dibedakan berdasarkan unsur pendidikan, biasanya unsur profesi maupun unsur jabatan. Jadi itu yang dinamakan dengan kategori sosial. Misalkan pendidikannya SD, SMP, SMA, profesinya itu guru, dokter, dan sebagainya. Oke, menurut kelompok sosial, definisi kelompok sosial itu adalah yang membedakan itu adanya kesadaran dan dengan ciri yang sama. Misalnya dia bisa berinteraksi dan saling komunikasi aja. Misalnya keluarga, lalu rukun tetangga di masyarakat, serta misalkan kelompok formal di dalam suatu pekerjaannya. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan kelompok sosial. Yang keempat ada kelompok tidak teratur. Nah, kelompok tidak teratur itu apa, Bu? Kelompok tidak teratur itu begini. Kita bertemu orang banyak, kan namanya berkelompok, tapi nggak saling kenal. Tapi kita punya tujuan yang sama nih. Misalkan kalau kalian pergi ke airport, bandara, apakah mungkin semua orang kita kenal? Tentu nggak kenal dong. Jadi itu yang dinamakan dengan kelompok tidak teratur. Tujuannya sama, untuk naik pesawat, tapi kita tidak saling kenal. Setelah kita selesai landing, ya udah, kita udah nggak ketemu sama kelompok itu, kecuali ketika kita berada di dalam pesawat, ya kita bertemu dengan kelompok itu karena memiliki tujuan yang sama untuk ke suatu wilayah yang sama. Itu contoh kecilnya. Atau ketika di pasar atau di mall, kalian kan nggak saling kenal, tapi tujuan kalian tadi untuk belanja, untuk nonton, untuk makan. Nah, itulah yang dinamakan dengan kelompok tidak teratur. And then yang terakhir ada organisasi formal. Apa organisasi formal? Jadi kalau berbicara organisasi formal itu pasti memiliki lembaga resmi. Ada lembaganya, contohnya OSIS, contohnya Guru Republik Indonesia memiliki Ikatan PGRI, ya Persatuan Guru Republik Indonesia, lalu IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Biasanya ya karena apa? Karena dia memiliki lembaga resmi gitu. Oke, kemudian Ibu akan menjelaskan faktor pembentuk kelompok sosial. Apa faktor pembentuk kelompok sosial? Jadi, faktor pembentuk kelompok sosial itu merupakan suatu kelompok itu memiliki latar belakangnya sendiri, seperti motif. Motif itu latar belakangnya kenapa kelompok sosial itu bisa terjadi. Jadi adanya apa ya? Pasti ada asal usulnya. Misalkan satu, karena tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu misalkan kita mau mengadakan pemilihan ketua RW atau ketua RT. Nah, itu berdasarkan tujuan yang sama. Yang kedua, berdasarkan asal keturunan. Yang dinamakan dengan asal keturunan pasti adanya ikatan marga, ikatan suku, ya dari berbagai daerah. Itu yang dinamakan dengan asal keturunan. Misalkan adanya perkumpulan Persatuan Marga Sihombing,
Simbolon, Situmorang, atau misalkan pertemuan orang-orang Caniago. Nah, itu berarti dia berdasarkan asal keturunan, dia membawahi daerah dan marganya. Lalu berdasarkan faktor geografis yang ketiga. Faktor geografis itu karena adanya lokasi suatu wilayah dengan wilayah lainnya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Misalkan di wilayah perkotaan itu kan jenis pekerjaannya beraneka macam. Beda halnya dengan wilayah pegunungan, pasti dominannya sama petani atau kebun. Atau di wilayah pantai berarti dengan nelayan. Nah, itu faktor geografis. Lalu yang keempat, berdasarkan asal daerah yang sama. Nah, kalau asal daerah yang sama itu maksudnya gimana? Ketika kita merantau di suatu wilayah perkotaan, kita pasti bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam daerah. Nah, biasanya orang-orang asal daerah yang sama itu akan membentuk suatu perkumpulan seperti misalkan paguyuban, arisan, pekalongan. Lalu misalkan keluarga besar mahasiswa Minang. Lalu misalkan keluarga besar mahasiswa Priangan atau Pasundan. Jadi dia orang yang ada di perantauan itu, tapi dia berkumpul dengan daerah masing-masing. Dia mencari mencari tahu siapa nih yang sedaerah sama saya ya. Karena apa? Karena biasanya yang satu daerah itu memiliki kebudayaan yang sama, memiliki latar belakang solidaritas yang sama. Nah, makanya dia membentuk suatu perkumpulan. Boleh terjadi, tetapi tidak boleh adanya unsur diskriminasi dengan daerah yang berbeda. Lalu berdasarkan kesamaan mata pencaharian. Nah, ada mata pencaharian di sini, contohnya itu seperti nelayan, lalu asosiasi para pedagang, kemudian asosiasi ojek online atau kendaraan online. Nah, itu yang dinamakan dengan kesamaan mata pencarian di wilayah tertentu. Nah, kesamaan profesi. Nah, profesi sama mata pencarian, perbedaannya kalau mata pencarian itu biasanya itu kan ada yang tidak melanjutkan pendidikan sampai strata 1, 2. Jadi kalau profesi ini dia sudah memiliki asesmen lembaga dan sudah diakui keberadaannya. Maka dari itu, jadi kesamaan profesi ini contohnya itu seperti Ikatan Dokter Indonesia. Jadi semua orang itu tahu kalau dia itu dokter, karena kan dokter itu pasti kuliah dan dokter itu pasti memiliki sertifikat buat dia itu praktek STR-nya. Nah, yang kedua, guru. Menjadi guru juga tidak mudah karena harus ada beberapa tahapan. Lalu kemudian yang ketiga, misalkan anggota polisi, itu juga sama, itu juga kan perlu sekolah. Itu yang dinamakan dengan profesi. Faktor yang kedua, adanya kecakapan anggota yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang yang lainnya. Jadi kita hidup di masyarakat, kemampuan kita sudah berbeda, tidak bisa disamakan dengan orang lain. Tujuannya untuk mencapai satu tujuan, walaupun kita beda pemikiran, tapi bagaimana untuk mencapai satu tujuan bersama. Karena ada istilah the right man on the right place. Jadi the right man, satu manusia itu pasti berdasarkan satu tempat tinggal. Jadi kemampuan itu pasti berbeda yang dimiliki antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, struktur kelompok. Di dalam satu hubungan kelompok sosial pasti memiliki struktur kelompok. Struktur kelompok itu apa? Adanya susunan, adanya hierarki, misalkan di bawah naungan ketua, di bawah naungan sekretaris. Nah, itu berarti memiliki struktur, dia jelas. Ada hierarki susunannya. Yang keempat, timbulnya perasaan in-group. In-group itu kita harus mencintai dulu kelompok yang ada di dalam itu sendiri. Misalkan gini, sekarang kalian sudah berada di kelas masing-masing, 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3. Bagaimana cara kalian supaya kalian mencintai anggota kelas tersebut? Jangan nyebrang. Jadi artinya kalau udah di kelas 11 IPS 1, kalian anggota kelas tersebut, kalian harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi
dan perasaan terhadap cinta ke dalam kelompok kalian itu lebih besar. Harus seperti itu ya. Dan yang terakhir, memiliki solidaritas yang tinggi. Jadi solidaritas itu rasa kebersamaan yang tinggi, terutama di dalam kelompok sosial itu sendiri, dalam in-groupnya sendiri. Kenapa? Karena kalau memiliki rasa kebersamaan yang tinggi itu, kita akan mengetahui orang yang susah atau anggota yang terlibat musibah itu, kita dengan cepat mengetahui dan kita pasti harus bahu-membahu untuk menolongnya. Oke, jadi itu anak-anak, itu adalah faktor pembentuk dari kelompok sosial. Nah, sekarang tugasnya Ibu minta kalian mencatat apa yang udah Ibu paparkan di video tadi, barusan di video pembelajaran. Yang kedua, Ibu menugaskan begini. Jadi kelompok sosial itu dibagi menjadi dua sebetulnya, ada kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Tugas kalian mencari jenis-jenis kelompok sosial secara teratur. Yang pertama ada kelompok primer, kelompok sekunder. Ada kelompok formal, kelompok informal. Ada kelompok paguyuban, Gemenscape, ada kelompok patembayan, Gesellscape. Ada kelompok solidaritas mekanik, ada kelompok solidaritas organik. Ada kelompok in-group, ada kelompok out-group, ada kelompok keanggotaan membership, ada kelompok acuan. Jadi kalian definisikan nanti, tapi harus dibagi berdasarkan hierarki para ahlinya. Misalkan begini. Menurut Ferdinand Tonis, jenis kelompok sosial berdasarkan Ferdinand Tonis itu membagi jenis kelompok sosial itu sebentar ya. Jadi menurut Ferdinand Tonis itu kan dibagi menjadi kelompok paguyuban, kelompok patembayan. Nah, nanti kalian tulis menurut Ferdinand Tonis, kelompok sosial dibagi menjadi dua. 1 paguyuban, 2 patembayan. Paguyuban adalah apa-apa, patembayan apa. Kalian tulis definisinya tadi, kemudian tulis ciri-ciri paguyubannya apa, tulis ciri-ciri patembayannya apa. Lalu kalian berikan contohnya. Itu contoh baru 2, karena tadi yang kelompok sosial teratur itu ada 12. Kalian harus mencari tahu itu. Nah, itu untuk tugasnya. Kemudian Ibu minta kalian, karena sekarang sistem belajarnya dari rumah, jadi Ibu minta tolong kalian pakai seragam. Kalian tetap mengupload menggunakan seragam bahwa kalian sedang belajar sosiologi dan mengerjakan tugasnya. Untuk tugas ini kalian upload di GCR yang udah Ibu berikan kode kelasnya, karena kode kelasnya beda dari yang kelas 10. Kalian nanti upload yang baru. Tugasnya Ibu tunggu deadline-nya sampai hari Minggu jam 17. Apabila telat, itu ada pengurangan nilai minus 10 poin. Bagaimana yang tidak punya GCR, tolong bilang kepada PJ kelasnya biar melaporkan pada Ibu Vika. Oke anak-anak, itu tugasnya. Ibu harap kalian paham. Ibu mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan selama tadi menjelaskan materi. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bermanfaat, dan tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita segera bertemu di sekolah ya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.